atas muncul Kak rekaman anak. Atas. Siap. Izin share screen dulu. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhirnya kita bisa memulai untuk tatap maya pertama kita di hari Senin tanggal 9 September sekarang ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita masuk ke materi, supaya pembelajaran kita membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh saya meminta bantuannya kepada kakak-kakak semua, mau siapa aja untuk memimpin doa supaya proses belajar bersama kita pada hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mangga. Kak Ahmad Syafiq atuh punten nyuhunkeun dibantos kanggo memimpin doana. Ya, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran ini bisa berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati dimulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih Kak Ahmad Syafiq yang telah membantu memulai pembelajaran kita. Baiklah, saya slide berikutnya. Nah, di sini kita akan memulai perkenalan dulu Kakak. Sesuai perintah moderasi yang ada di PPT ini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yulia Rosliana. Saya berasal dari SD Negeri 5 Sindang Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah saya mengajar menjadi guru olahraga mungkin sudah lama Kakak, dari mulai lulus kuliah saya ikut ngahonor, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga mungkin kemarin dapat rezekinya baru kemarin Kak di P3K tahap 1. Jadi kalau misalkan di sini ada rekan-rekan kakak-kakak yang masih masih honorer, tetap semangat karena saya juga tidak sebentar mengabdi di negara. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini kita akan memulai di moderasi yang selanjutnya yaitu terkait pengenalan diri. Nah, kakak-kakak bisa tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat ya. Di aplikasi Jimit-nya. Kemudian nanti kakak
sertakan nama satu benda apa itu yang bisa menggambarkan diri Kakak sendiri, kemudian nanti Kakak jelaskan alasannya. Contohnya misalkan saya, Yulia, nama pesertanya, nama bendanya misalkan saya, meja gitu, kemudian alasannya apa gitu. Silakan Kak, bisa dimulai dari sekarang. Berarti di ini kolom chat ya, Kak, ya? Iya iya, Chat dengan semua orang gitu ya? Ya, di kolom chat Jimit yang di bawah nih, Kak. Paling kanan ya? Ya, yang paling kanan ya, yang ada pinggir-pinggir yang ada gambar Ya. apa ini teh? Nah, di sana silakan boleh. Di sini udah ada Kahana Fauzi. Boleh Kahana apa namanya? Bendanya, nama bendanya boleh dituliskan. Mau apapun terserah. Yang penting Kakak bisa buat apa namanya? Alasannya kenapa memilih benda itu gitu. Santai aja Kak, guru PJOK mah tidak terlalu serius. Siap. Ada Kak Andriana Rotan, ada Kak Ahmad Sabik Batu. Alhamdulillah sudah masuk semuanya. Silakan Kak yang baru gabung boleh tuliskan di kolom chat namanya, kemudian nama bendanya. Dan nanti untuk alasannya bisa kita komunikasikan bersama di sini. Ada Kak Ambar pensil, ada Kak Egi bola, ada Kak Aris pintu. Udah semua ini? Boleh yang pertama Kak Hana Fauzi, boleh open mic-nya untuk menjelaskan terkait benda, kenapa memilih benda itu, apa hubungannya dengan keyakinan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih baju, kenapa memilih baju? Supaya kita bisa menutupi aurat kita, walaupun kita pakai baju yang rapi, atau kita hanya memakai baju, kita bisa di mata orang lain kita bisa dihargai kalau pakai baju. Utamanya baju yang rapi, yang bersih, orang lain melihat kita atau memandang kita secara baik itu. Beda dengan kita tidak memakai baju, pasti orang lain itu melihat kita seperti orang gila lah gitu. Kalau tidak pakai baju ke jalan gimana Pak Ambar ya? Gimana perasaannya kita, perasaan orang lain, itulah mungkin. Jadi kenapa baju? Jadi orang lain bisa menghargai, bisa menatap kita sebagai suatu manusia yang dihargai gitu. Terima kasih Bu Eka. Siap. Terima kasih Kak Hana Fauzi. Bagus sekali karena betul sekali seperti Kak Hana Fauzi bilang, yang namanya baju kita kan tidak melihat dulu merek, kamu pakai baju merek apa, tidak kan? Tapi kita yang pertama lihat bajunya dulu. Artinya yang namanya baju itu mungkin bisa menutupi kelebihan kita, sekaligus juga bisa menutupi kekurangan kita. Jangan kita merasa kita paling lebih dari yang lainnya sehingga bisa dipamer-pamerkan. Kalau misalkan kelebihan kita kita buat untuk memacu semangat yang lain itu bagus, tapi kalau kelebihan kita jadikan kesombongan, kayaknya itu tidak bagus. Terima kasih Kak Hana penjelasannya.
Lanjut boleh Kak Andriana, open mic-nya, kenapa memilih rotan? Cek Kak Andriana. Ya, ya, ada suaranya. Siap, aman Kak? Ya, karena ya di satu sisi manusia harus ada kerasnya, tapi ada fleksibelnya biar bisa menghadapi lingkungan lah. Fleksibel menghadapi lingkungan, tapi keras dalam berjuang. Seperti itu. Siap. Sudah Kak Andriana? Ya, sudah. Sekian. Terima kasih. Siap, terima kasih. Bagus, bagus Kak Andriana, rotan. Karena ada istilah, ada rotan, akar pun jadi. Tapi kan yang diutamakan berarti rotan dulu. Seperti Kak Andriana bilang, bahwa hidup itu keras, berarti kita harus mempunyai mental yang keras juga. Mungkin seperti itu, Kak Andriana? Baik, terima kasih untuk Kak Andriana. Sekarang kita lanjut ke Kak Ahmad Sabik. Kenapa batuk Kak Ahmad? Silakan. Open mic-nya. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kenapa saya memilih batu? Karena batu itu kuat dan kokoh. Jadi kepribadian saya itu bisa disepertikan seperti batu, jadi kuat dan kokoh. Jadi kalau ada permasalahan atau ada tantangan itu dihadapi gitu Kak, tidak dihindari. Itu mungkin sedikit saja seperti itu. Tapi bukan peribahasa lempar batu sembunyi tangan, bukan ini. Batunya batu yang kuat dan kokoh itu. Terima kasih. Siap. Siap, terima kasih Kak. Betul sekali apa yang dijelaskan ke Ahmad Sabik. Kita bekerja di sekolah juga kan butuh perjuangan Kak. Butuh tenaga, butuh pikiran, butuh kekuatan juga menghadapi anak-anak kan, menghadapi mental kita sendiri yang harus selalu stabil di depan anak-anak. Iya, betul sekali, terima kasih. Tadi dulu ini saya Kak Alpian sama Kak Heri ini mau ada yang ditanyakan? Itu Rashain? Atanapi kapencet Kak? Mau ke toilet mungkin. Oh, mangga. Upami misalkan Kakak mau izin atau apapun juga, silakan saja Kak. Bu. Oh, siap. Enggak itu Kakak. Kapencet tadi itu, Bu. Nah, itu tanda tangannya itu kan ada dimuncul di saya. Takutnya mau ada yang ditanyakan, dibicarakan atau apa gitu. Silakan. Tidak, Kak. Misalkan tidak. Kalau Bu, kapencet, Bu. Siap. Tidak apa-apa. Milarian pada ngisi eta kolom chat. Kolom chat. Oh, mohon mangga siap. Lanjut Kak. Ya, kita lanjut ke Kak Widi Heriadi memilih peluit. Silakan Kak, open mic-nya. Ya Kak, izin menjelaskan kenapa saya memilih peluit, karena bahwasanya peluit itu adalah benda yang mati tanpa action itu tidak akan berguna Kak. Sama seperti saya, mungkin kalau tanpa pengetahuan, tanpa pergerakan, mungkin hanya pengetahuan tidak akan menjadi apa-apa. Mungkin seperti itu Kak, jawaban alasan saya memilih peluit. Jadi peluit ini kalau tidak dibunyikan tidak akan berguna Kak. Ya. Berapapun harganya ya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Widi penjelasannya. Bentar Kak. Ibakan heula Pak Alfian, ibakan heula. Maaf Kak. Boleh dilanjut Kak Widi Heriadi. Udah ya?
Kak Yuda sekarang. Kak Yuda Fahmi memilih smartphone. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa wabarakatuh. saya memilih smartphone? Karena di era perkembangan zaman saat ini, utamanya saya tidak bisa terlepas dari yang namanya smartphone. Karena menurut saya smartphone membantu banyak hal dari mulai pekerjaan dan yang lain-lainnya. Seperti saat ini juga saya dibantu, dimudahkan dengan adanya smartphone. Saya tadi memulai Jimit ini masih di perjalanan. Alhamdulillah sekarang baru sampai. Jadi kalau tidak ada smartphone mungkin saya bisa ketinggalan dalam mengikuti Jimit ini. Dan manfaat yang lainnya tentu banyak sekali. Mungkin cukup sekian. Siap, terima kasih Kak Yuda. Betul sekali Kak Yuda, di zaman modern sekarang ini, di era digital sekarang ini, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tentu saja kita pasti akan ketinggalan. Terima kasih Kak Yuda penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke Kak Ambar. Mangga Kak Ambar, boleh open mic-nya. Kenapa memilih pensil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa alasan saya memilih pensil? Karena hidup adalah perjalanan dan perjalanan mempunyai cerita. Nah, bagaimana kita mengingat atau bisa berjalan dengan cara menulis dengan pensil tersebut dan bisa mengembangkan pola pikir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Egi boleh ditutup dulu? Ya, tadi di laptop gak bisa ada suaranya gitu kan, karena gak ada headset ya, Kak. Ya, terima kasih. Sekarang di smartphone. Siap Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Ambar, bagus sekali Kak Ambar kalau istilahnya meninggalkan jejak. Istilahnya seperti pembahasan yang nanti akan kita bahas terkait refleksikan. Kita sebagai seorang manusia kan berarti harus istilahnya membuat catatan pribadi kan untuk penilaian diri sendiri, apa yang baik untuk kita, untuk teman-teman dan lingkungan sekitar kita mungkin boleh kita pertahankan. Tetapi misalkan apabila kelakuan kita atau perlakuan kita itu kurang baik, mungkin bisa dihapus atau diganti atau sedikit demi sedikit dirubah. Betul Kak Ambar? Terima kasih Kak penjelasannya. Kemudian selanjutnya Kak Egi, boleh Kak Egi open mic sekarang? Terima kasih Kak waktunya. Kenapa saya memilih bola ya? Karena yang pertama kan di bidang olahraga, di mana bola tersebut kan bundar. Siapa yang menyepak atau misalkan siapa arah penentuan itu harus jalur ya, di mana bola tersebut menguntungkan bagi orang yang mengarahkannya. Seperti Zoom seperti ini ya. Kalau misalkan kakak memberikan suatu seperti ilmu, berarti saya tetap mengarah ke sana gitu ya. Manfaatnya seperti itu ya. Kalau misalkan bola tersebut keluar atau misalkan yang negatif, maka akan kembali lagi orang yang menyepak bola tersebut gitu. Seperti itu Kak. Manfaat bola tersebut ya. Pasti semuanya melakukan hal yang positif bola tersebut untuk mencapai tujuan yang akan diraih gitu, seperti ini. Seperti itu. Terima kasih Kak Egi, betul sekali Kak Egi, pemanfaatan kegiatan kita. Terima kasih karena kakak-kakak semua sudah mengikuti kegiatan PKG ini dan mudah-mudahan di kelompok belajar kita bisa menambah sedikit demi sedikit ilmu. Kemudian nanti kita yang paling penting adalah esensi dari PKG ini adalah pembelajaran yang berpusat nanti ke peserta didik. Ya, seperti itu Ibu. Siap. Terima kasih Kak Egi. Sama-sama Kak. Sekarang lanjut ke Kak Aris Mustika Yadi. Boleh open mic-nya Kak Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kenapa saya memilih pintu? Mungkin
untuk pintu kita identiknya kepada sebuah rumah atau sebuah gedung ataupun sebuah kantor. Tapi di sini juga kan ada yang namanya pintu hati lah. Istilahnya sebagai jembatan lah, jembatan terutama jembatan kita untuk mengetuk pintu hati seseorang lah. Apakah kita diterima oleh dia ataupun pintu hatinya itu tertutup. Sebenarnya banyak lagi sih pintu, ada maksudnya pintu untuk melanjutkan ke masa depan, ada juga untuk pintu menutup masa lalu lah. Mungkin dari filosofi pintu itu istilahnya kita apa ya namanya? Kita bisa membuka lah, kalau membuka lembaran baru, bukalah pintu yang baru. Kalau mau menutup, tutuplah lembaran yang sudah lalu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Aris. Penjelasan yang sangat bagus terkait pintu, artinya berarti di dalam memilih pintu itu sendiri kembali ke diri kita mungkin ya Kak Aris ya. Kita niat kita mau mencari pintu yang istilahnya kalau digambarkan warna, mau mencari pintu yang warna putih untuk memperbaiki niat kita dulu kan, untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya mungkin. Kalau misalkan dalam tanda kutip misalkan masih terbawa arus, misalkan kita memilih pintu yang warna hitam misalkan gitu. Jadi bagus sekali, jadi ternyata pintu itu banyak pilihannya mungkin gitu Kak Aris. Terima kasih Kak Aris, penjelasannya sangat bagus. Sekarang boleh dilanjut ke tadi ke Hana mas sudah ya? Baju. Sekarang Kak Heri. Iya Kak. Iya, saya memilih cangkul. Kenapa saya memilih cangkul? Karena kita dalam kehidupan kita harus menanam dan menghijaukan bumi untuk keberlangsungan kehidupan kita. Itu aja Kak. Siap. Terima kasih Kak. Ya, siap. Terima kasih Kak Heri. Ya. Bagus juga Kak Heri. Seperti kenyataannya tanah Indonesia itu kan subur. Tapi tetap tanaman-tanaman yang bagus itu mereka kan kalau kita menanam rumput kalau kita menanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi apabila kita menanam rumput, padi tidak akan mungkin tumbuh kan? Seperti Bapak bilang. Seperti penjelasannya Kak Heri sangat bagus sekali. Istilahnya cangkul itu adalah dasar mungkin ya. Dasar kehidupan kita. Ya betul, dasar kehidupan kita mau dibawa kemana nih kita gitu. Berarti kita harus mempunyai pondasi atau dasar yang baik untuk memunculkan ke depannya seperti yang tadi bilang kalau misalkan tanah sawah walaupun subur kalau tidak dicangkul tapi tidak diproses dulu si sawahnya mungkin tanaman yang dihasilnya kan pun tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Heri, penjelasannya sangat bagus. Kakak-kakak hebat. Dilanjut boleh Kak Afik. Kak Afik boleh? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal untuk kakak fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya. Siap. Langsung saja, saya memilih bola sepak, sebenarnya hampir sama ya sama Kak Egi tadi. Intinya mungkin dari bola banyak filosofi yang bisa diambil. Mungkin yang saya ambil yang pertama dari kegagalan ya. Intinya dalam sepak bola juga kan tentunya tidak semua bisa mendapatkan hasil yang positif gitu. Ada kalah, ada menang. Ya kita bisa belajar dari kegagalan tentunya merupakan sebuah proses dari pembelajaran. Ya intinya mungkin bisa diperbaiki, kegagalan bisa menjadi kesuksesan kalau seumpamanya ada proses perbaikan di dalamnya. Itu dari filosofi saya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afik. Betul sekali apa yang dikatakan Kak Afik. Istilahnya kegagalan itu jangan membuat kita menyerah. Justru dari kegagalan itu sendiri kita harus menggali kenapa itu bisa gagal. Kalau misalkan kita pakai jalur trik A itu masih gagal, coba kita beralih berpikir ke trik B.
Jadi istilahnya kita memotivasi diri sendiri untuk selalu berpikiran positif bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin seperti itu, Kak Apik? Siap, terima kasih Kak Apik. Lanjut, boleh Kak Jajang Herdiawan, boleh open mic-nya Kak Jajang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya memilih kursi tadi sempat tidak berpikir panjang kursi aja gitu, tapi setelah dipikir-pikir kursi itu adalah alat untuk beristirahat, merenung. Kita kan anak lapangan, jadi perlulah kita istirahat, merenung, diam sambil ngopi gitu. Jadi kehidupan itu tidak harus serius, meskipun kursi itu bisa untuk belajar, tapi menurut saya kita orang mesti harus beristirahat lah sejenak gitu. Jadi supaya badan kita kembali bugar gitu. Istirahat sejenak sambil ngopi gitu. Jadi kehidupan ini tidak harus serius, tidak selalu serius, tapi harus ada kala waktunya kita diam dan merenung, memikirkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Jajang, betul sekali Kak Jajang. Istilahnya kalau di Sunda apa ya? Jangan terlalu toh-tohan katanya gitu ya Kak Jajang ya. Jadi istilahnya kita seharian sudah full terkait dari bangun pagi sampai malam kita bangun, ada waktunya malam buat istirahat. Nah, pertama mungkin untuk merecovery mungkin dia istirahat bukan cuma sekedar badan kita mungkin Kak Jajang ya. Pikiran kita betul sekali seperti Kak Jajang yang jelaskan barusan, kita harus merenungi istilahnya merefleksikan diri sendiri bagaimana kita mau membawa kehidupan kita ke arah yang mana untuk kebaikan ke depannya. Terima kasih Kak Jajang, penjelasannya sangat bagus sekali terkait kursi ini. Kemudian dilanjut boleh Kak Wahyu, boleh open mic-nya Kak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya tadi sama yang sahangko ya tadi nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tapi kan pasti kita ada perbedaannya gitu. Kenapa peluit? Karena peluit itu nyaring suaranya seperti suara saya kalau sedang di lapangan suka teriak-teriak atau gimana. Cuma waktu pas baca tulisan perkenalan diri kan ada satu benda. Saya teringat sama dosen saya. Waktu itu dia berkata seperti ini. Guru kelas senjatanya itu pulpen atau spidol. Kalau guru olahraga itu senjatanya peluit. Jadi saya teringat kepada itu. Gitu. Terima kasih. Siap Kak, terima kasih. Sama seperti Kak Wahyu, saya juga anak lapangan. Istilahnya tukang pepanasan ya Kak di lapangan kalau misalkan menghadapi anak-anak kecil, apalagi di tingkat SD gitu, kayaknya untuk guru olahraga, peluit itu istilahnya apa ya? Seperti alat yang penting gitu ya Kak ya. Jadi untuk mengumpulkan anak. Ya betul sekali. Terkait suara peluit di sana kan berarti betul nyaring istilahnya gini, guru PJOK punya power gitu. Entah itu bapak gurunya pasti punya power dan ibu-ibunya pun kebanyakan pasti yang cerewet-cerewet gitu Kak. Kalau yang masuk guru PJOK nggak mungkin ibu-ibu yang kalem-kalem gitu, jarang maksudnya Kak gitu, jarang, kebanyakan punya suara yang nyaring gitu sama seperti peluitnya. Terima kasih untuk Kak Wahyu penjelasannya. Dan sekarang boleh dilanjut ke Kak Dani yang terakhir ya mungkin Kak Dani ya. Boleh open mic-nya Kak Dani. Masih ada kita Kak Alpian ya. Saya lupa. Kak Dani dulu boleh Kak Dani? Cek Kak Dani.
Kak Alfian tuh Bu tadi yang ada Kak Daniel. Ya, oh iya. Oke, Bu. Kak Alfian dulu saja ya. Siap. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih sepatu, Bu. Siap. Alasannya saya memilih sepatu bisa digunakan untuk berjalan. Jadi hidup itu butuh perjuangan dan kita harus terus maju ke depan. Kita berjalan menggunakan sepatu dan sepatu yang menemani kita berjalan melewati tantangan atau rintangan. Seperti saya. Contohnya saya udah inti nama ngahonor Bu gitu, ngahonor 12 tahun, tapi saya tetap semangat lah gitu. Semangat Pak Alfian, semangat. Mudah-mudahan tahun ayeuna tiasa. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Semangat lah. Siap, ayeuna bagianna lah, siap. Amin. Sudah Kak? Siap. Panten sakitu warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alfian. Sepatu betul sekali Kak Alfian. Kak Alfian jangan patah semangat. Saya juga 2010 lulus kuliah. Oh ya, kita lupa. Saya hampir lupa tadi tidak menyebutkan alumni. Siapa tahu ada yang satu alumni gitu. Saya dulu alumni Universitas Majalengka kelas jauhnya yang di Banjarsari. Ya. Saya lulus 2010 Kak Alfian. Saya kelahiran 87. Kemudian dari setelah lulus kuliah karena memang di Banjarsari, saya ikut ngehonor di Banjarsari dulu. Berarti kemarin saya dapat SKP 3K itu 2022 sama Kak Alfian 12 tahun. Insya Allah Kak Alfian jangan patah semangat. Insya Allah kedepannya pasti bagian Kak Alfian. Pasti semuanya terjadi. Amin. Semangat. Amin, semangat Terima Kak kasih Alfian. Kak Alfian. Sepatu adalah termasuk benda yang sangat penting bagi setiap orang. Jangankan manusia, kuda pun kan memakai sepatu. Bagus sekali Kak Alfian. Yang selanjutnya, siapa yang belum ya? Coba cek. Kak Dani, calon KM dah. Oh iya, Kak Dani sudah bisa masuk ke sini. Cek Kak Dani, sudah bisa masuk belum? Oke, kalau tidak juga sinyal, Bu. Oke, tidak apa-apa Kak. Kita lanjut aja Kak. Nah, di sini agenda yang akan kita lalui untuk sekarang ini itu 90 menit Kak. Nanti materi orientasi ini itu 45 menit ya Kak. Mulai dari pengenalan dan fasilitator. Urusan sudah, kemudian nanti pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti ada pengantar lakukan modul 2.1. Ini mah rencana Kak. Sekarang kan baru modul 1.1, tapi nanti ada rencana di modul 2.1. Kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian nanti kita bikin kesepakatan kelas Kak. Nah, kemudian perkenalan fasilitator makan yang tadi sudah. Nanti lanjut ke modul 1.1-nya Kak. Setelah inilah nanti saya ganti share screen-nya. Kita mulai ke modul 1.1. Di modul 1.1 nanti pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian nanti mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian nanti apa itu refleksi, kemudian dan selanjutnya. Nah, tujuan di sesi ini fasilitator dan peserta saling mengenal. Insya Allah kakak-kakak kita sudah saling mengenal ya. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Dan yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, di sini nanti kita kalau kesepakatan kelasnya kita mau apa saja, tapi kalau yang sebagiannya sudah ditentukan oleh BBGP-nya sendiri, apabila mau menambahkan silahkan. Lanjut Kak. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, untuk pertanyaan pemantik ini, kakak-kakak juga boleh tuliskan Kak jawabannya di kolom chat Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mangga
boleh dikawitan? Bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Sepemahaman kakak-kakak saja. Siap, Kak Andriana sudah menjawab, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Boleh yang lainnya? Siap, Kak Ambar meningkatkan kesehatan fisik. Kak Yuda. Cek Kak Eman, ada Kak Eman masuk? Boleh dari Kak Andriana dulu, boleh Kak Andriana open mic-nya terkait memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di sekolah itu saya mengajar kebutuhan anak akan gerak, jadi sifatnya kejawaban banyaknya lapangan gitu kan di kelas kan, jadi kebutuhan anak akan gerak itu kan diakomodirnya biasanya di pelajaran PJOK. Jadi seperti itulah mungkin kebutuhan gerak anak seperti komotor, non lokomotor, manipulatif. Jadi dalam permainan seperti sepak bola apapun itu diakomodirnya dalam kebutuhan gerak dalam PJOK gitu. Mungkin seperti itu, Ibu Fasilitator. Siap, terima kasih Kak Andriana. Kemudian Ya. boleh dilanjut ke Kak Ahmad Sabik terkait sehat dan bugar. Open mic-nya boleh Kak Ahmad Sabik. Ya, terima kasih. Jadi sehat. Jadi dalam pelajaran olahraga itu PJOK, guru memberikan ilmu kepada anak itu cara menjaga kesehatan. Itu kesehatan itu bisa mencakup makanan yang sehat, apa saja makanan yang boleh dikonsumsi atau yang kurang sehat yang tidak boleh dikonsumsi, dan juga kebersihan tubuhnya. Jadi bisa menjaga kebersihan tubuh. Itu nanti berdampaknya terhadap kesehatan. Ya, dan bugar. Jadi bugar itu bagaimana cara menjaga kebugaran tubuh. Jadi kalau beraktivitas itu tidak gampang lelah, tidak gampang capek gitu ya, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau anak sudah mendapatkan kesehatan dan kebugaran, nah insya Allah untuk pelajaran yang lainnya pun di kelas atau baik itu beraktivitas bisa berjalan dengan lancar, jadi tidak ada hambatan. Seperti itu, Kak Fasilitator. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Ahmad Sabik penjelasannya terkait sehat dan bugar. Betul sekali, mungkin makanan sehat itu diawali dari rumah mungkin ya Kak ya. Kemudian nanti diatur di sekolah terkait kantin sehat, dan yang akhirnya nanti esensinya terkait ke gerak anak menjadi bugar kan berarti bisa bergerak. Iya. Ya. Terima kasih Kak Ahmad Sabik. Boleh
Mungkin, maaf Kakak-Kakak, mungkin di dalam presentasi yang sekarang ini tidak semua, mempresentasikan ya Kakak-Kakak, cuma sebagian saja. Boleh mungkin, nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini terkait, apakah betul PJOK untuk prestasi? Bahwa ada data di sini menurut, data Asian Games 40 tahun terakhir, ternyata, data perkembangan prestasi di Indonesia itu dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi dari sini kita punya apa ya, punya referensi kalau sebenarnya PJOK ini mau dibawa kemana gitu, terutama untuk di tingkat sekolah dasar, apakah untuk kebugaran seperti yang sudah tadi kita jelaskan, kesehatan, kebugaran, atau untuk prestasi, seperti itu. Ternyata kalau kita tujuannya untuk prestasi, kata data di sini ternyata, dari segi PJOK ini, tidak menunjukkan signifikan gitu, terkait perkembangan untuk prestasinya. Apakah betul PJOK di sini sebagai hiburan? Nah, ada yang ya, hiburan di sini, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Kalau di materi PKG ini, PJOK itu tidak digarisbawahi atau tidak digaris besar terkait hiburan, karena kalau hiburan itu istilahnya, lebih ke titik setiap daerah. Misalkan di tiap daerah itu pasti kan ada, kegiatan hiburan yang berasal dari daerah tersebut. Berarti kalau untuk PJOK di sini, tidak bertujuan untuk hiburannya, Kak. Nah, kemudian di sini, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, di sini ada gambar 1, di sini mungkin ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Kemudian di sini ada, anak-anak juga yang sedang melakukan kegiatan kerja bakti, bersih-bersih mungkin. Nah, di sini ada juga yang sedang melakukan belajar di kelas. Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, di sini kita punya tantangannya mungkin Kakak-kakak, terkait tantangan utama PJOK. Yang pertama ada krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kalau dari materi ini, terkait identitas itu istilahnya, diri kita itu siapa gitu. Esensi mata pelajaran PJOK ini mau dibawa kemana? Yang tadi itu, apakah mau dibawa ke prestasi, apakah mau dibawa ke hiburan gitu. Jadi istilahnya, ini tantangan bagi kita semua gitu, terkait guru PJOK, diri kita sendiri akan membawa pelajaran PJOK ini mau kemana gitu. Kemudian di sini, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Nah, di sini terkait the best interest of child itu adalah, mengutamakan kepentingan peserta didik. Nah, apakah, kita sebagai seorang guru PJOK itu pertama lebih, mengetahui apa yang penting bagi peserta didik kita itu? Contohnya kan tiap sekolah pasti anak kan banyak. Nah, krisis arah di sini itu, apakah kita mempunyai kepentingan khusus dengan kepentingan anak gitu. Jadi apakah kita mau membentuk anak itu menjadi seperti apa, seperti itu. Kalau di sini ya krisis fokusnya, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, Kakak-kakak, mungkin, Kakak-kakak juga merasakan kalau kurikulum yang sekarang gitu, untuk pembelajaran PJOK itu
Satu, terlalu banyak tujuan. Memang betul ya Kak, kita harus bisa di dalam tujuan pembelajaran di modul kita harus nulis banyak di tujuan pembelajarannya, kemudian terlalu banyak capaiannya. Sedangkan di dalam proses pembelajarannya itu dalam 1 minggu itu kita kan punya waktu. Jadi kita ditarget dalam 1 kali pertemuan 3 JP untuk pembelajaran, sedangkan materinya misalkan ada beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kalau untuk di PKG ini menjadi tantangan untuk kita sebagai guru PJOK. Nah, yang selanjutnya di sini, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. Jadi tujuan kita sebagai seorang guru olahraga di sini digarisbawahi perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Nah, sekarang seorang guru itu bukan menjadi tapi kita utamanya posisinya kita sebagai fasilitator, karena yang menjadi subjek dari pembelajaran kita itu adalah peserta didik. Berarti kita harus memandu mereka secara pedagogis supaya mereka itu menemukan nikmat dan manfaat pada saat mereka latihan kebugaran. Artinya pada saat mereka melakukan kegiatan berolahraga, bukan hanya mereka, saya hadir Pak, saya ikutan Pak, tapi mereka juga harus bisa menikmati dan bisa tahu apa manfaat dari pelajaran olahraga yang kita sampaikan pada saat itu. Nah, yang selanjutnya Kak, di sini antara involving dan engaging. Engaging di sini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen atau berperan. Kalau involving kan artinya terlibat Kak. Kalau engaging itu seperti yang tadi saya katakan, jadi si anak itu contohnya kita lagi bermain bola besar, contohnya sepak dasar, teknik dasar dari sepak bola. Si anak itu tidak hanya terlibat gabung di dalam pembelajaran kita, tetapi mereka juga harus ikut dan berperan, mereka harus berkomitmen. Jadi kita harus bisa menanamkan kepada diri mereka, diri peserta didik, kalau kamu di sini bukan hanya belajar tentang teknik dasar sepak bola, menendang misalkan, tapi kamu juga harus ikut berperan di dalam proses pembelajarannya. Artinya si anak harus punya tanggung jawab kalau ini adalah pelajaran mereka. Jadi intinya mereka itu jangan hanya, kan biasanya kebanyakan baru aja berapa menit latihan, Bu istirahat, Bu jajan dulu, kan seperti itu. Nah, diusahakan mulai dari sekarang gitu, diusahakan mereka itu kita tanamkan kalau mereka itu harus punya komitmen terkait dari pembelajaran yang akan dilakukan pada saat itu. Berarti antara involving dan engaging ini, kita harus lebih ke engaging yang ini Kak. Karena artinya si peserta didik itu tidak hanya terlibat, tidak hanya ikut di dalam materi kita, tapi mereka juga harus ikut berkomitmen dan berperan gitu. Kemudian di antara having fun dan enjoying. Nah, having fun di sini mereka itu harus merasa bahagia. Bagian guru PJOK, bagian materi PJOK, mereka pasti sangat bahagia. Tapi esensinya lebih dari sekedar bahagia. Jadi mereka itu tidak hanya bersenang-senang Kak, tetapi mereka menikmati gerakannya. Biasanya Kak, pengalaman saya terkait kita memberikan pengajaran teknik dasar sepak bola, terutama untuk anak perempuan. Biasanya kan mereka hanya mengikuti perintah kita kan Kak, kebanyakan. Jadi mereka hanya, misalkan sekarang coba menendang bola dengan kaki bagian luar. Mereka kan hanya mengikuti, tapi coba kita dalami, lihat lebih dalam lagi, apakah mereka menikmati gerakan yang mereka lakukan? Berarti nyambung dengan yang tadi Kak, yang engaging. Karena pada saat mereka melakukan gerakan tersebut, mereka itu harus bisa menikmati. Jadi
esensinya lebih dari senang gitu. Mereka harus menikmati setiap gerakan atau setiap mata pelajaran bukan teori, submateri yang kita lakukan kepada mereka dan akhirnya mereka itu bisa enjoy gitu. Jadi mereka tidak punya beban, mereka tidak merasa khawatir gitu. Nah, yang selanjutnya Kak, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi yang saat ini yang terjadi, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini sudah sudah digaungkan ya Kak, seperti menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan itu adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Artinya, kita sebagai guru PJOK bukan lagi seorang yang bisa melakukan komando gitu Kak. Harusnya kita hanya memfasilitasi aja gitu. Jadi yang menjadi subjek tugas kita adalah peserta didiknya. Dan yang keduanya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian yang diharapkannya di sini pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, jadi diusahakan walaupun istilahnya pembelajaran PJOK itu menyangkut dengan kebugaran tadi, menyangkut dengan fisik tentunya kan, tapi diusahakan pembelajaran kita itu tidak membedakan dari bentuk fisik, misalkan dalam tanda kutip ada yang gemuk atau ada yang kurus gitu. Kemudian dari gender, laki-laki dan perempuan, dan abilitasnya itu diusahakan kita menyamaratakan di dalam proses pembelajarannya. Terkait nanti proses pembelajarannya itu kan sekarang sudah berdiferensiasi, kalaupun misalkan prosesnya itu berbeda, tapi kan esensi dari tujuan PJOK-nya itu tetap sama seperti itu Kak. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi yang diharapkan pada saat ini adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, kondisi yang diharapkan sekarang ini artinya bukan berarti hanya kita fokus pada gerak saja Kak, tapi kita juga harus menerapkan terkait pengetahuannya Kak, pemahaman mereka. Misalkan artinya sebelum kita masuk ke lapangan, materi apa yang akan kita sampaikan, diusahakan anak itu paham dan tahu arti dari tujuan yang akan kita lakukan pada hari itu gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya, tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Seperti yang sekarang kita lakukan Kak, terkait PKG PJOK ini kan berarti untuk mengembangkan kompetensi kita di guru PJOK ini. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Dan guru diharapkan, guru pengampu PJOK itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan akhirnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi esensi dari pembelajaran PJOK ini, peserta didik kita itu harus bisa aktif sepanjang hayat mereka. Nah, di sini saya akan jelaskan kakak-kakak nanti akan ada tugas ya. Tugasnya tidak sekarang. Tugasnya ini untuk di modul 2.1. Nah, tugasnya ini Kak. Pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini di dalam modul 1.1 ini, di dalam modul 2.1 ini, nanti kakak harus membuat video pembelajaran Kak. Nah, di sini Kak, video pembelajarannya itu kurang 30 menit. Kalau saya saranin mending lebih dari 30 menit Kak, jangan kurang, misalkan 35 atau berapa gitu. Jadi videonya itu natural saja, tidak perlu diedit-edit, seadanya saja gitu. Di dalam 30 menit itu berarti harus mencakup pendahuluan, inti, sama pendinginannya Kak.
Nah, di sini kan praktikan kegiatan pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit secara natural saja, Kak, santai saja gitu, tanpa nggak usah diedit-edit. Kemudian sudut penempatan kameranya harus jelas gitu antara Kakak sebagai seorang gurunya juga peserta didiknya. Kakak boleh bisa menggunakan bantuan penyangga 3 kaki, tripod ya Kak ya, terserah gitu. Kemudian yang terpenting adalah suara gurunya harus terekam jelas, Kak. Jadi saya percayalah kalau untuk guru PJOK mah suaranya keras gitu. Jadi misalkan terkait ini Kakak mau minta bantuan ke teman videoin boleh, mau sendiri juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting tugasnya ini jangan lupa unggahnya nanti di LMS Kak. Dan batas pengunggahannya berarti ini masih lama Kak. Pengunggahannya itu 8 Oktober. Sekarang baru 9 September, berarti masih ada waktu 1 bulan gitu untuk Kakak melakukan videonya itu nanti di-upload-nya pada tanggal 8 Desember. 8 Oktober, maaf Kak. Kalau untuk materinya itu bebas ya? Materi Bebas, kelas gitu? Ya, bebas. Enggak, kalau untuk materi disarankan yang di luar lapangan saja, Kak. Oh, yang praktek di luar ya, yang prakteknya saja gitu. Soalnya nanti menyangkut untuk kegiatan yang selanjutnya, Kak. Ya. Nah, di sini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Kemudian, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, di sini kakak-kakak sudah mencoba buka link Jamboard kemarin, Kak? Belum, Kak. Oke. Siap. Ini aja saya sebentar, Kak. Saya share screen. Can view. Aduh. Saya sudah sematkan di chat, Kak, di kolom chat di Jimit kita itu ada link, Kakak boleh buka, tinggal diklik aja, Kak, Figma-nya. Linknya itu tinggal diklik aja, nanti ikuti arahannya saja, Kak. Kakak boleh masuk pakai akun Belajar ID boleh, akun biasa juga boleh. Sekarang dicobanya atau gimana? Sekarang, Kak, sekarang. Boleh diklik, Kak. Figma-nya diklik saja. Nah, ini sudah ada yang bisa masuk, Kak Wahyu Insan. Tinggal diklik aja, Kak. Kak Wahyu, ini sticky note-nya yang gambar kertas di bawah, Kak, yang pinggir pulpen, yang ada gambar kertas yang warna kuning. Diklik saja, kemudian diarahkan ke tengah ke sini. Nah, seperti ini, Kak. Nanti boleh seperti itu, Kak. Nanti kursornya boleh dibesarkan, Kak. Ininya boleh dibesarkan seperti itu. Nah, ya, seperti ini. Ini punya saya. Ini punya siapa ini? Kak Wahyu ya? Ya. Ya, siap Kak Wahyu. Tinggal Kakak di sticky note-nya yang ini, Kakak tulis nama, Kak. Nah, di sini ada pertanyaan, Kak. Ya, di sini ada pertanyaan yang pertama. Nah, yang ini, Kak, pertanyaannya. Apa harapan mungkin ini ya?
apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK ini? Yang ininya Kak Wahyu boleh digeser ke sini. Nah, sekarang Kak Wahyu boleh ngetik di sini, Kak. Nah, tinggal diketik Kak Wahyu, silakan. Diklik 2 kali, Kak, di dalam. Yang lainnya boleh klik di kertas ini, Kak. Boleh klik di kertas sticky note yang ini, yang pinggir pulpen, yang ada gambar kertas warna kuning. Boleh diklik, terus nanti digeret ke sini. Nah, itu ya, sip. Kak Wahyu sudah bisa ngetik. Terus Kak Wahyu boleh jawabannya di bawah nama Kak. Nah, ini Kak Ahmad Sabik. Boleh nanti dibesarkan Kak itu kursornya. Kertasnya. Ini dibesarkan. Cara besarkannya gimana? Cara besarkan kertasnya? Ini digini, nah digini, diklik 2 kali Kak, supaya muncul kotak-kotak kecil, baru di ini. Nah gitu ya, betul. Itu masa betul ya. Kayu udah itu ya. Kita mah punya saya Kak ini mah. Ini mah nama saya Kak. Soklah boleh. Nah itu sok. Nah seperti itu betul Kak Ahmad, silakan. Kak Ahmad Sabit tinggal diklik 2 kali Kak di kertasnya. Seperti Kak Wahyu tuh sudah bisa mengetik. Coba yang lainnya ya silakan yang lainnya boleh dilanjut. Gimana Bu sih? Nah, itu Kak yang ada kertas warna kuning, nah itu diklik aja ke Kakak. Terus nanti si kursornya diarahin ke atas ke papan tulis. Nah, nanti tinggal dibesarkan kalau mau dibesarkan. Itu mau dibawa kemana itu Kak Widi itu? Itu mah nah, diusahakan mah di itu aja Kak, di di papan tulis 1. Soalnya kalau yang ke sini itu sudah untuk pertanyaan. Selanjutnya Kak Wahyu misalkan kalau sudah boleh lanjut ke pertanyaan kedua Kak Wahyu. Karena naon sih? Yang ini kan nih, yang yang gambar kertas warna kuning, pinggir pulpen, gambar pulpen, Kakak klik aja ke sini, arahin sticky note-nya ke sini. Bisa Kak? Enggak Bu. Tidak apa-apa lah, lanjut saja nanti. Kakak saya sambil lanjut share screen-nya ya, soalnya ini waktu kita masih ada 1 modul lagi. Nah, ini penjelasan terkait sticky note Kak. Yang tadi, yang di link yang di Jamboard. Nah, sekarang kita membuat kesepakatan kelas yang harus kita lakukan Kak. Di sini ada yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada 1 peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh Kak. Jadi dari awal sampai akhir harus on gitu. Kamera selalu dalam keadaan hidup on cam. Nah, kalau untuk kedepannya berarti harus on cam, Kak. Tidak boleh off cam. Sekarang kita lanjut, saya ganti share screen-nya, Kak. Sekarang kita lanjut ke modul 1.1-nya, Kak. Sebentar. Kalau mau dilanjut sambil itu boleh yang pick jam yang tadi, bisa mau diketik-ketik mah boleh, mangga. Itu yang tadi yang apa? Pigma apa? Ya, Pigma Kak. Udah aja dibiarin aja atau gimana? Ya, dibiarin saja. Kalau misalkan mau yang lanjut ngisi boleh. Tapi saya sambil lanjut presentasinya Kak. Soalnya kita kan punya jadwal waktu. Iya.
Maaf Kak, sudah muncul presentasinya Kak? Sudah modul 1 ya? Iya, 1.1? siap. Udah Sudah ada. ya. Ya, siap. Sekarang kita lanjut ke modul 1.1 Kakak. Nah, di sini, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya sebagai keberpihakan kepada murid. Agenda kita adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian nanti ada analisis cerita, Kak. Nah, di sini ada menurut Albert Einstein bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Karena itu, Kak, kata-kata ini sangat bagus sekali menurut saya, karena malu bertanya sesat di jalan, sama seperti saya gitu. Saya kan misalkan kalau tidak tahu, lebih baik bertanya daripada diam saja, seperti itu Kak. Kemudian kita akan mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Kakak. Sekarang kakak-kakak boleh tuliskan yang tadi yang Pigma Jam-nya boleh ditunda saja dulu. Sekarang kita lanjut ke kolom chat Kak. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Boleh tulis di kolom chatnya Kak, yang nomor 1. Lanjut aja sekarang 3 nomornya. Yang nomor 2, apa itu refleksi? Yang nomor 3-nya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kakak boleh langsung tulis jawabannya di chat, misalkan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Silakan Kakak dimulai dari sekarang. Boleh nanti untuk Pigma Jam-nya nanti saya share link-nya Kak, biar bisa dipelajari aja nanti. Siap, Kak Afik di sini sudah menjawab. Kak Afik, sebagai evaluasi dalam proses kegiatan sehari-hari. Boleh di kolom chatnya dikasih nomor aja Kak, misalkan nomor 1 kan ini ada 3 pertanyaan. Misalkan nomor 1 gitu, nomor 2, nomor 3 gitu. Adakah Wahyu sudah menjawab? Dengan refleksi kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian ke Ahmad Sabik, mengetahui kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Kemudian di sini ada Kak Widi. Boleh sambil yang lainnya ngisi. Yang pertama Kak Apik, boleh Kak Apik? Untuk resyainnya terkait sebagai evaluasi dalam proses kegiatan sehari-hari. Mangga Kak Apik. Oh, dijelaskan maksudnya Kak? Ya, siap itu Kak, dijelaskan. Kita kan di sini belajar bersama Kak. Ya. Baik, ya langsung saja. Siap. Mengenai refleksi tentunya sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai guru PJOK ya tentu berhubungan dengan peserta didik gitu. Apakah pembelajaran kita setiap hari ke peserta didik istilahnya ada apa maksudnya jadi proses pembelajarannya berhasil atau tidak gitu maksudnya. Yeah. Jadi
kalau misalkan berhasil kita bisa lihat dari perkembangan peserta didik. Ya kalau misalkan kurang berhasil tentunya tidak ada perkembangan yang signifikan gitu dari proses pembelajaran setiap harinya. Ya itu mungkin untuk penjelasan tentang pentingnya refleksi menurut saya. Terima kasih Kak. Siap. Kalau yang nomor 2 boleh langsung, sudah diisi belum Kak Afik? Yang apa itu refleksi? Enggak, di itu aja, di apa namanya? Di open mic-nya aja Kak. Oh langsung aja lah mungkin aja Kak. Iya langsung saja. Kalau refleksi tentunya merupakan sebuah evaluasi ya untuk mengetahui sejauh mana tadi hasil dari proses yang kita lakukan gitu Kak. Kalau untuk refleksi. Terus untuk yang nomor 3, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya tentunya yang direfleksikan yaitu dari tadi yang dijelaskan, yaitu dari proses pembelajaran. Tentunya tadi yang sudah dijelaskan sejauh mana keberhasilan dari proses pembelajaran yang kita bisa lihat, yaitu tentunya dari refleksi yang kita lakukan. Itu mungkin Kak. Siap Kak. Terima kasih Kak Apik. Ya Kak, sama-sama. Sekarang boleh. Tadi Kak Dani belum ya? Boleh Kak Dani open mic-nya? Oh, Kak Dani keluar ya? Sinyal mungkin. Kak Aris Mustika Yadi boleh. Kamu anak Kak Dani. Sinyal mungkin Kak. Boleh Kak Aris? Open mic-nya Kak Aris. Oh, Kak Dani masuk lagi nih. Cek Kak Dani. Kak Dani. Aman Kak, cek. Iya. Kak Dani. Kak Dani keluar. Ngumput wae. Cek. Oke, kita tidak apa-apa, kita lanjut ke Kak Aris aja. Kak Aris Mustika Yadi. Oh iya Bu. Untuk yang nomor 1 yaitu untuk mengapa penting bagi kita untuk melakukan evaluasi, menurut saya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan atau pembelajaran yang telah kita lakukan apakah sudah tercapai atau belum. Terus untuk yang kedua apa itu refleksi yaitu sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran kita, apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Kalau belum mungkin ada tambahan untuk kita untuk lebih baik ke depannya. Terus yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru. Untuk yang ketiga mungkin ini adalah respon dari anak-anak, apakah yang kita ajarkan tadi sudah tercapai atau belum. Mungkin seperti itu Bu. Siap. Terima kasih Kak Aris, jawabannya sangat bagus sekali, betul sekali. Jadi kita sebagai seorang guru PJOK itu harus harus tahu apa itu refleksi dan harus juga bisa melakukan refleksi itu. Boleh lanjut Kak Jajang. Silakan open mic-nya Kak Jajang. Ya. Ya, yang pertama, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan kita dalam proses pembelajaran. Kemudian kedua, apa itu refleksi? Refleksi itu supaya kita memudahkan mengetahui kekurangannya harus seperti apa gitu, perbaikannya atau memperbaikinya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan? Banyak hal ya dalam pembelajarannya. Kalau misalnya kurang, strategi apa yang harus kita perbaiki gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Jajang, betul sekali kata Kak Jajang. Mengetahui kekurangan, tentu saja istilahnya
kita walaupun sudah berkecimpung di dunia pendidikan mungkin sudah pada lama, tapi pasti kita mempunyai banyak kekurangannya. Terima kasih Kak Jejang jawabannya. Sekarang boleh Kak Ambar dan Ansyari untuk open mic-nya Kak Ambar. Bener ya? Tadinya mau izin ke toilet. Oh ya tuh silakan. Ya, maaf Ya, ya. silakan. Ya, siap. Ganti boleh yang lainnya Kak Dani tadi nggak bisa ya? Kak Dani laptop. Oh, Kak ini Kak siapa sih ini teh? Kak Yuda Fahmi boleh Kak Yuda Fahmi. Mohon izin skip dulu. Ini lagi persiapan mau ke klinik. Oh, siap. Siapa yang sakit Kak Yuda? Ini anak saya kebetulan sedang sakit. Oh gitu. Siap. Cepat sembuh Kak. Kak Egi boleh Kak Egi? Cek Kak Egi. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Kak Egi. Ini ada pakai ponsel karena suaranya nggak ada ya. Siap. Ya. Tentang refleksi ya Bu? Iya, siap. Di mana refleksi itu sangat dibutuhkan ya. Karena kenapa? Karena ketika kita proses pembelajaran, maka akan diulangi kesalahan atau misalkan suatu pemahaman atau ilmu yang didapat yang diraih belum terselesaikan. Ya, seperti itu. Dan di mana refleksi itu sangat dibutuhkan untuk suatu proses pembelajaran tersebut, Kak. Siap. Dan apalagi nomor 3 ya, Pak, Kak? Nomor 3 itu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK ya. Semua hal tentang refleksi itu sangat dibutuhkan untuk kita semua. Karena kenapa? Karena refleksi itu sangat diperlukan untuk mencapai prestasi yang belum teraih gitu. Seperti prestasi yang belum teraih seperti itu, Pak, Bu, Kak. Yang seperti saya yang belum dijelaskan, yang belum dipahami atau dipenuhi, maka akan dikembalikan lagi mundur untuk memenuhi apa yang kita inginkan tercapai. Ya. Seperti itu mungkin. Siap. Terima kasih Kak Egi, pemaparannya sangat bagus sekali terkait refleksi. Jadi kita harus istilahnya berkaca mungkin ya Kak. Melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu lebih bagus. Apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita sampaikan, kita harus istilahnya berarti kita harus punya catatan ya Kak ya. Supaya kedepannya kita memperbaiki dari kesalahan yang sudah gitu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik Kakak, maaf mungkin tidak semuanya, kita bergantian saja Kak gitu, supaya komunikasi kita, kolaborasi kita hidup gitu Kak. Baik, saya izin untuk lanjut share screen-nya Kak. Nah, di sini Kak, di sini ada tindakan seorang guru, di sini ada tindakan rutin dan tindakan reflektif. Tindakan rutin di sini apa Kak? Seperti mengabsen. Biasanya kan yang sering kita lakukan mengabsen itu kita memegang buku, kemudian kita sambil mengabsen satu-satu. Misalkan Ananda Fahira, Ananda Nadia, misalkan seperti itu. Nah, itu kan tindakan rutin. Kalau tindakan reflektifnya bagaimana? Nah, perbaikan atau refleksi perbaikan tindakan rutin di sini adalah mengabsen dengan cara yang berbeda Kak. Terkait mengabsen dengan cara yang berbeda di sini, mangga kakak-kakak eksplor diri kakak gitu. Bagaimana mengabsen yang seru? Misalkan boleh dengan misalkan coba cek teman-teman kalian
apa yang tidak hadir boleh gitu. Atau misalkan mengabsen kalau di kota-kota besar misalkan mengabsen mereka itu menggunakan kode QR gitu kan. Itu kan tapi kan memang butuh bahan pendukung, butuh aset pendukungnya. Jadi terkait mengabsen ini kakak boleh mengeksplor apa saja supaya ada perubahan dari setiap tindakan rutin kita. Kemudian yang kedua Kak, menyampaikan materi. Biasanya kan baiklah anak-anak materi yang akan kita sampaikan pada hari ini terkait bola besar. Nah, kita hanya berbicara saja gitu. Harusnya di sini perbaikan yang kita lakukan adalah menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kalau ada bola besarnya, langsung saja kita bawa. Nah, anak-anak ini bola besarnya gitu. Jadi si anak-anak yang sekarang itu tujuannya mereka itu harus masuk ke dunia nyatanya gitu karena pemikiran anak-anak itu kan tidak bisa hanya dengan membayangkan tapi mereka harus melihat nyata gitu seperti itu Kak. Kemudian mereka meminta murid berbaris. Silakan anak-anak berbaris misalkan bikin 5 barisan. Itu kan seperti yang tindakan rutin yang sering kita lakukan. Nah, harusnya meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikan. Nah, di sini mengasyikannya itu kan balik lagi ke eksplor diri kita masing-masing. Nah, nanti di grup kita bisa sharing, Kak. Saya punya kebiasaan ini atau saya punya ide seperti ini gitu, Kak. Kemudian yang selanjutnya memberikan kalimat instruksi. Nah, di sini memberikan kalimat instruksinya itu harus dengan bahasa yang berbeda gitu. Kalau saya, Kak, kebetulan saya pengalaman dari PKG PJOK, misalkan untuk membariskan Kak, untuk membariskan anak. Kan misalkan kita pakai peluit, prit gitu. Si anak kalau yang 5, 6 mereka bisalah langsung berbaris. Tapi kalau 1, 2, 3 kan mereka berkumpul di depan kita tapi dengan tidak rapi gitu. Nah, sekarang yang berbaris di sini tidak perlu harus rapi Kak. Artinya mereka boleh berbaris di mana saja gitu. Yang penting mereka tidak bersentuhan. Kita bikin titik sempurna begini Kak gitu, berentangan tangan gitu. Nah, titik sempurna di sini kegunaannya supaya mereka berbaris mau melakukan pemanasan gitu. Pemanasannya tidak perlu harus anak berjajar rapi, misalkan 5 baris, 5 jadi 1 baris gitu berbanjar. Tidak perlu Kak. Anak-anak terutama kelas 1, 2 kan masih pada kelas di fase A. Mereka masih istilahnya masih kena terkait di dunia PAUD atau RA-nya. Jadi mereka boleh melakukan pemanasan, melakukan titik sempurna dengan cara merentangkan tangan di mana saja gitu Kak. Yang penting saya bilang gini, prit, titik sempurna. Nah, seperti itu Kak. Jadi ini memberikan kalimat instruksinya jelas, tapi kita modifikasi seperti itu Kak. Ini berbagi praktik baik pengalaman saya saja Kak. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif yang tadi diusahakan kita merubah tindakan rutin yang kita lakukan ke tindakan reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan seperti yang tadi kan. Tadi kan ada pertanyaan mengapa refleksi, apa refleksi terkaitnya ke sini Kak. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Nah, mulai dari sekarang kita istilahnya harus punya bukti Kak. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu disertai bukti catatan kita, jurnal kita gitu. Dari kelas 6, misalkan ada 20, dari yang 20 siswa itu siapa yang sudah termasuk kelas mahir, siapa yang sudah termasuk kelas cakap atau yang masih di awal. Intinya zaman sekarang itu harus ada bukti fisiknya. Kita harus mempunyai catatan-catatannya itu. Terkait jurnalnya itu boleh itu dibebaskan ke masing-masing pesertanya gitu. Yang selanjutnya, yang nomor 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang.
Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, berarti yang 7 karakteristik praktik mengajar ini terkait dengan kreativitas kita sebagai seorang guru PJOK di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, tentunya yang berpusat kepada peserta didik, supaya mereka mengetahui dan memahami pembelajaran itu sepanjang hayat. Nah, di sini ada analisis cerita, Kak. Nah, Kakak bisa terbaca di sini? Di sini ada Pak Raga. Kakak boleh dibaca ini, dan nanti Kakak boleh boleh Kakak bikin catatan sendiri saja, nanti dipresentasikan. Nanti yang belum gitu siapa? Di sini tentang Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Ya, Kak Alpian? Open mic-nya, Kak Alpian? Apa kepencet, Kak? Bu, izin. Siap? Ke air dulu ya, Bu. Siap. Silakan, Kak. Kasih. Siap. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembakkan bola kering basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya kering. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka menembakkan bola. Dan pertanyaannya di sini, Kak. Nah, ini pertanyaannya boleh jawabannya Kakak boleh ditulis sendiri saja, saya screenshot. Tapi nanti kita presentasikan, Kak. Pertanyaannya saya kirim di grup ya, Kak ya. Pertanyaannya saya sudah kirim di grup. Kemudian ceritanya yang ini, Kak, tadi Pak Raga. Boleh, Kak, silakan. Ini ceritanya tentang Pak Raga. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu dan Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan kakak-kakak boleh tulis jawabannya dulu, nanti baru dipresentasikan. Ada yang sudah mungkin, Kak? Jawabnya ini di kolom chat atau gimana? Di itu aja, Kak. Di apa namanya? Di catatan Kakak saja. Nanti jawabannya bisa langsung saja sambil open mic gitu. Tapi jangan lupa nanti jawaban ini
soal ini nanti ada di LMS, Kak. Nah, nanti tinggal dijawab di LMS. Jadi sekarang kita kan diskusi dulu terkait pertanyaan ini dari cerita Paraga ini. Nanti setelah selesai Jimit, Kakak bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan di LMS itu bisa diisi. Jadi sebelum kita masuk lagi nanti tanggal 11, berarti 2 hari 3 hari ini Kakak asinkronus. Asinkronus itu artinya belajar mandiri, Kak. Boleh Kak Ahmad Sabik bisa open mic-nya dari cerita Pak Raga ini? Kita sampai jam 16.00 ya, Kak. Soalnya kan tadi masuknya jam 14 lebih, hampir setengah 3. Sedikit Kak ya, jadi siap. Tadi saya membaca sedikit sekilas. Secara keseluruhan sih menurut saya sudah baik, menurut saya gitu ya, cara mengajar Paraga. Tapi mungkin ini terlalu sesuai dengan aturan guru gitu. Jadi anak harus selalu mematuhi yang disampaikan oleh guru. Seperti tadi kan menembaknya harus dari tanda X, terus melompat harus setinggi tiang. Jadi kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka, mungkin anaknya ini jadi tidak merdeka gitu ya, harus sesuai aturan yang dituliskan oleh gurunya. Nah, kalau menurut saya seharusnya anak dibebaskan untuk misalkan melemparnya, kalau yang sudah mahir mungkin ya dalam bola basket bisa dari tanda X itu, karena kan dia sudah mampu. Tapi kalau anaknya mungkin baru belajar, apalagi anak perempuan yang tenaganya kurang lah gitu ya, biasanya kan rata-rata perempuan tenaganya agak sedikit kurang itu dibanding laki-laki, itu bisa misalkan lebih dekat maju 1 langkah atau 2 langkah, atau malahan di bawah ringnya juga itu tidak apa-apa itu. Terus yang melompatnya juga sama seperti itu. Kalau yang sudah mahir bisa melompat, malahan lebih tinggi dari itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang belum mahir tidak usah melompat juga, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah berusaha gitu menembak bola ke dalam ring basket. Mungkin itu Kak sedikit dari saya pendapat. Kak, terima kasih. Kalau misalkan dikaitkan dengan yang tadi Kak, tindakan rutin dan tindakan reflektif, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga itu termasuk tindakan rutin atau tindakan reflektif, Kak? Yang ini, Kak. Nah, kita kait. Artinya itu tindakan rutin sepertinya. Iya. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Ahmad Sabik. Ya. Boleh yang lainnya? Kak Yuda mungkin boleh? Open mic-nya Kak Yuda. Pendapat saya kurang lebih sama dengan Pak Ahmad Sabik, hanya saja mungkin menambahkan sedikit. Jadi mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh yang dalam cerita tersebut itu terlalu terfokus pada perintah. Jadi anak tidak bisa mengeksplor gerakan-gerakan yang dia inginkan, karena mungkin di dalam pendidikan jasmani itu tujuan utamanya itu kan bukan olahraganya, tetapi aktivitas jasmaninya dan juga memperbanyak kompetensi gerak dalam diri anak. Jadi ketika semuanya tersusun secara instruksi, anak tidak akan menambah ataupun tidak akan ada gerakan lain atau tidak akan ada keterampilan gerak lain yang yang muncul dari anak, ataupun ide-ide anak tidak akan keluar, tidak akan bisa dipraktekkan, seperti itu. Siap. Siap Kak Yuda, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin boleh satu lagi Kak? Ya, saya maaf Kak. Siap Kak Egy, siap. Terima kasih Kak atas waktunya. Di mana dalam olahraga tersebut kita itu harus memberikan suatu informasi atau misalkan suatu ilmu yang didapat
sama guru untuk mengaplikasikan kepada peserta didik, di mana paraga tersebut tidak memodifikasi suatu permainan tersebut. Apabila guru tersebut, menurut saya, memodifikasi suatu permainan, di mana permainan tersebut seperti yang dikatakan sama Pak Ahmad dan yang sebelumnya, itu benar ya. Kalau misalkan sesuai aturan, murid tersebut tidak akan bisa melakukan. Tetapi kalau kita guru bisa memodifikasi suatu permainan tersebut, murid peserta didik tersebut akan mengetahui keilmuan terutama. Selain itu bisa melakukan suatu permainan yang ada dalam pembelajaran tersebut, Kak. Siap. Ya, terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih Kak Egi, Kak Yuda, sama Kak Ahmad Sabik atas penjelasan dari ceritanya. Betul sekali, di sini Paraga mengajarnya 8 tahun. Tapi proses pengajaran Paraga itu berhasil, Kak. Memang berhasil. Terkait menembakkan bola keringnya, karena mungkin beliau sudah 8 tahun cara mengajar seperti itu, dan beliau tahu bagaimana cara supaya anak-anak itu berhasil, peserta didik berhasil. Nah, mungkin di sini seperti yang tadi Kak Egi sama Kak Yuda sama Kak siapa ya tadi satu lagi tuh Kak Sabik. Nah, di sini kita harus bisa-bisa memodifikasi, pinter memodifikasi. Kemudian kita kaitkan Kak terhadap tindakan reflektif dan tindakan rutin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya bahwa di kegiatan PJOK kita di PKG ini kita harus berusaha melakukan tindakan reflektif seperti yang sudah tadi dijelaskan. Jadi walaupun proses pembelajaran yang Pak Raga lakukan ini berhasil, mungkin dari prosesnya itu beliau itu melakukan istilahnya kalau bagi peserta didik mungkin tidak bosan karena mereka gantian kan tiap tahunnya. Tapi kalau Pak Raga mungkin istilahnya kurang ya Kak ya. Beliau itu kurang memodifikasi terkait proses kegiatan pembelajarannya. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Izin saya lanjut ke tes selanjutnya. Nah, di sini Kak, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, ini sudah di moderasi terakhir Kak. Terima kasih. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Dan jangan lupa Kak, seperti yang tadi pembukaan sama Kak Gagan, bahwa tiap tugas di LMS itu ada due date-nya Kak. Jadi kalau bisa Kakak istilahnya jangan sampai lepas lewat dari due date-nya Kak. Nah, jadi mulai dari sekarang sampai nanti tanggal 11 sebelum kita jimit, tugas-tugas yang ada di LMS harus sudah mulai diisi Kak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Apakah ada yang mau membungkus Kak dari pertemuan kita pada hari ini? Kalau enggak, saya rangkum sendiri saja Kak. Baik, mungkin pada sesi refleksi sekarang ini Kak, esensi dari pembelajaran PJOK yang harus kita tanamkan adalah bukan hanya sekedar tadi terkait pembelajaran hiburan, bukan hanya juga untuk prestasi, tapi esensi dari apa yang kita lakukan adalah ke proses pembelajarannya Kak. Jadi bagaimana peserta didik merasa enjoy, bagaimana peserta didik berkomitmen, juga ikut terlibat, mereka merasa punya tanggung jawab, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka dapatkan, apa yang harus mereka pelajari gitu. Kemudian terkait refleksi, betul sekali seperti yang sudah kakak-kakak tadi paparkan, terkait refleksi itu adalah proses kita menyadari berkaca untuk diri sendiri apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki proses ke depannya. Kemudian dengan cara kita mempunyai catatan-catatan penting terkait dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Kak. Baik kakak-kakak, ini sudah di akhir
moderasi, ternyata moderasinya sudah habis. Mungkin untuk pertemuan tatap maya kita di orientasi sama modul 1.1 terkait paradigma guru PJOK sudah selesai, Kak. Maafkan mungkin melebihi dari jadwal karena tadi kita juga mulainya lebih dari jam 14, Kak. Sekarang kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kakak. Terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya. Semoga kedepannya tidak ada halangan lagi supaya kita bisa berkolaborasi, Kak, di sini di kelas 4 Kabupaten Pangandaran ini. Dan mohon maaf sekali apabila dari saya itu masih banyak kekurangannya, Kak. Istilahnya kakak boleh ambil yang baiknya dari saya gitu, kalau yang kurangnya tidak perlu, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama belajar, Bu. Kak. Siap. Terima kasih, Kak, bimbingannya. Siap, sama-sama, Kak. Untuk kedepannya kita berkolaborasi bersama-sama, Kak. Terima kasih. Siap, saya izin stop rekaman dulu ya, Kak. Ya, terima kasih.